Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru siswa SDIT Abatas Salahat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa penting yang terjadi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu kelahiran Nabi, peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah, dan juga peristiwa wafatnya Nabi di bulan yang sama, yaitu di bulan Rabiul Awal. Nah, nanti akan ada tausiah dari Ustadz kita, dari guru kita, yaitu Ustadz Haji Muhammad Siddiq Al-Hafiz. Nanti akan menyampaikan sebuah tausiah mengenai peristiwa kelahiran Nabi. Nanti silakan Ananda simak ya. Nanti Ananda tuliskan kembali kisahnya di buku tulisnya, dan ini akan menjadi tugas pada pelajaran PAI. Nanti silakan Ananda kumpulkan dengan guru kelasnya masing-masing. Semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Semangat belajar. Wassalamualaikum dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya yang tentu saja kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salah satunya di antara nikmat-nikmat itu ialah nikmat kesehatan, nikmat umur yang masih ada di dalam jiwa kita. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para anak-anakku, murid SD Abatasa dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini Ustadz dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ustadz akan mengangkat sebuah kisah tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu di kota Madinah, di pinggiran pasar, ada seorang kakek-kakek pengemis tua yang matanya buta, kemudian lagi beragama Yahudi. Kakek-kakek ini, pengemis tua ini, selalu melontarkan dari mulutnya yaitu mencaci maki Rasulullah SAW dengan berkata, "Wahai para masyarakat sekalian, kalian bodoh, kalian jangan mau mengikuti Muhammad, kalian jangan mau tertipu oleh Nabi Muhammad, karena Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, dan lain sebagainya." Setiap hari pengemis tua ini selalu melontarkan dari mulutnya kalimat ini. Ketika Rasulullah lewat dan mendengar perkataan daripada pengemis tua ini, apakah Rasulullah marah kepada pengemis tua ini? Tidak, anak-anakku. Bahkan Rasulullah sebaliknya, Rasulullah setiap hari selalu menyuapi daripada pengemis tua ini dengan makanan yang telah dibawa oleh Rasulullah dari rumahnya. Dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kesabaran, Rasulullah menyuapi pengemis tersebut tanpa diketahuinya oleh pengemis itu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah. Setelah itu pun dilakukan Rasulullah setiap hari. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Beberapa hari berikutnya
Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Siti Aisyah, yaitu anaknya sendiri, berkunjung ke rumahnya dan menanyakan kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, anakku, adakah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan atau yang belum pernah aku ketahui?" Berkata Siti Aisyah, "Ada, wahai ayah." "Apa itu, nak?" Kemudian Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah setiap hari selalu menyuapi pengemis tua yang beragama Yahudi yang matanya buta yang ada di pinggir pasar. Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencari daripada pengemis tua tersebut, dan alhamdulillah bertemulah dengan pengemis tersebut. Betapa terkejutnya Sayyidina Abu Bakar mendengar perkataan yang dilontarkan oleh pengemis tersebut, di mana perkataan itu yaitu mencaci maki Rasulullah dan menghujat Rasulullah. Dengan rasa emosi, dengan rasa marah yang ditahan, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun ingin mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyuapi pengemis ini. Tapi karena rasa emosinya, rasa marahnya tadi yang ada di dalam hatinya, ya, menyuapi daripada pengemis tua ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq agak kasar sedikit daripada yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pengemis ini mengatakan, "Kau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Kau bukanlah orang yang biasa yang di sini yang menyuapiku dengan rasa lemah lembut." Sehingga Abu Bakar Siddiq merasa, "Betul, wahai pengemis tua, Bapak, saya bukanlah orang yang biasa menyuapimu." "Engkau siapa?" kata pengemis itu. "Aku adalah sahabat orang yang telah menyuapimu selama ini." Kemudian Abu Bakar Siddiq menanyakan kepada pengemis tua itu, "Apa bedanya, Pak, antara yang suapan saya dengan suapan orang yang sebelum saya?" Kemudian pengemis itu berkata, "Kalau orang yang sebelum engkau, yaitu pemuda yang selama ini menyuapi saya, orangnya dengan kasih sayang, orangnya menyuapi saya dengan lemah lembut. Makanan-makanan yang sebelum dimasukkan ke mulut saya itu dihaluskan dulu oleh dia. Kalau engkau tidak, engkau langsung memasukkan makanan itu ke mulut saya. Jadi itu bedanya." Nah, mendengar seperti ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa sedih dan menangis. Mengalir air matanya, ya. Orang yang selama ini menyuapi pengemis tua ini, yang selalu dicaci maki oleh pengemis tua ini, ya, ternyata berbuat baik kepada pengemis ini. Nah, kemudian pengemis tua ini bertanya, "Kemana temanmu itu? Kenapa dia tidak datang lagi?" Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa teman yang selalu menyuapi engkau itu telah meninggal dunia. Dan betapa terkejutnya pengemis tua ini mendengar bahwa pemuda yang selalu menyuapinya itu telah meninggal dunia. "Dan tahukah engkau siapakah yang telah menyuapimu selama ini?" kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pengemis tua itu menggelengkan kepalanya. "Dia adalah Rasulullah," kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Dialah orang yang selalu engkau caci. Dialah selama ini orang yang selalu engkau hujat, tetapi dia selalu berbuat baik kepadamu." Mendengar ini, pengemis tua ini, anak-anakku sekalian, ya, langsung menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal bahwa telah mencaci orang yang telah berbuat baik selama ini kepadanya, yang telah menyuapinya dengan kasih sayang, dengan rasa belas kasih, sehingga telah meninggal dunia yang dia tidak mengetahuinya. Dan yang
dicacinya selama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian seperti ini, akhirnya anak-anakku sekalian, pengemis tua ini ya, di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Inilah salah satu anak-anakku ya, akhlak daripada Rasulullah terhadap orang-orang yang walaupun yang membencinya, walaupun orang yang menghujatnya, tetapi Rasulullah tetap berbuat baik, tetap selalu tetap berbuat baik kepada orang yang membencinya. Jadi anak-anakku sekalian, hikmah daripada kisah yang Ustaz sampaikan ini ialah mari kita untuk mencontoh daripada Rasulullah. Kiranya walaupun teman-teman kalian misalnya berbuat jahat atau mencaci kalian, kalian tidak boleh untuk membalasnya dengan yang kejahatan juga, tapi balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan budi pekerti, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan juga Bapak Guru, tadi sudah disaksikan tausiahnya dari Ustadz Siddiq. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah yang sudah disampaikan tersebut, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan semoga kita semua dan kalian semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti contoh pribadi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu guru serta mewakili kepala sekolah beserta guru dan juga karyawan SD ITA Batas Salahat mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.